Maka dalam sholat, maka diaturlah. Ada sholat maktubah pada jasad, ada sholatul wusta pada hati, ada sholatul daim pada rasa. Maka disambungkan dengan nafas itu. Ya. Maka kita dengan nafas itu ada sesungguhnya nafas yang keluar, nafas yang masuk, itulah merupakan seperti lompatan listrik pada HP ini. Kenapa HP ini bisa berhubungan dengan teman-teman semua di seluruh wilayah dimanapun? Karena ada lompatan elektrik yang sebetulnya hidup dan mati. Yang kalian pahami ya sesungguhnya. Nah inilah sadar nafas itu sangat penting kepada kita. Supaya pada saat nafas ini keluar yang terakhir, menghembuskan nafas terakhir, nafas yang penuh dengan kesadaran, sadar kepada Tuhan. Maka dari sekarang marilah kita temui Tuhan. Hari ini, bukan nanti. Selamat pagi sahabat Nusantara yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Pertama yang utama, marilah kita ucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah, terima kasih. Terima kasih Engkau hidupkan kami kembali. Terima kasih Engkau jadikan kami manusia. Ya Allah, semoga Engkau muliakan seluruh makhluk-Mu di alam dohir maupun alam batin. Dan semuanya senantiasa kembali kepada cahayamu dalam lindunganmu bersama dengan Rasulmu. Ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma'amatana wa ilahin nusur. Ya. Setelah, marilah kita bersyukur pada Allah karena kita telah dikembalikan jiwa kita yang digenggam oleh Allah. Ya. Pada saat kita tidur. Marilah semoga hari ini lebih baik, hari ini lebih sehat, hari ini lebih berkah. Berkah rezekinya, berkah ilmunya, berkah hidupnya. Karena manusia ada 4 bagian, jasad, hati, ruh, dan sir. Maka ada 4 surga yang harusnya kita alami sekarang, bukan nanti. Ada jannatul ma'wa pada ruh jismanimu, artinya pada jisim, ada kenikmatan-kenikmatan dohir, itulah yang disebut jannatul ma'wa. Ada kenikmatan hati, ada sebut di alamul malakut pada kolbumu, ketenangan hati, kedamaian, tadi semua ya. Merasakan adalah kedekatan dengan Tuhan dan bahkan hampir-hampir tidak mampu melihat diri karena lebur pada kekuasaan Tuhan. Ada jannatul firdaus pada fuadmu, adalah pada bagian dirimu di alam jabarut adalah di ruh sultanimu ya. Dan ada bahkan hari ini pun adalah bisa liqa dengan Allah pada ruh al-qudsi, ya, pada ruh kita yang keempat. Nah, maka itulah sumber kebahagiaan 4 lapis manusia. Pada jasadnya, pada hatinya, pada ruhnya, dan juga kepada sirnya. Tadi semua. Pada jannatul ma'wanya, jannatul na'imnya, jannatul firdausnya, jannatul qurbahnya. Tadi semua. Maka kita di alam dunia ini adalah bahagia jasadnya, bahagia hatinya, bahagia ruhnya, dan kembali kepadanya. Maka marilah kita membangun sahabat segala apapun yang kita alami setiap hari dibangun dengan kesadaran. Ya. Dibangun dengan kesadaran, sadar pada hidupnya Tuhan, pada wujud Tuhan, bahwa sesungguhnya inilah adalah hanya drama Tuhan, permainan Tuhan. Ya, maka kita jangan membuat kisah sendiri. Jangan kita dibuat lelah dengan membuat kisah sendiri. Jangan jadi wayang-wayang yang kurang ajar. Terserah Allah. Tadi semua. Mau diperankan apa? Tadi semua. Itulah makanya pada rukun iman yang ke-6. Iman pada qada dan qadar. Tadi semua. Ya. Maka jadilah kita. Walaupun di dalam prakteknya ternyata qada dan qadar itu juga diserahkan pada Tuhan kecil. Tadi semua, ya itulah. Maka marilah kita berjalan di alam dunia ini. Maka tujuannya adalah bukan banyak-banyakan sholat, bukan banyak-banyakan puasa, bukan sering-seringan umroh, tapi bagaimana kita adalah merasakan wujudnya Tuhan, rasanya Tuhan dengan helaan nafas masuk dan nafas keluar. Ada syirullah, ada nurullah. Itulah yang harus disadari oleh diri kita. Sehingga boleh dikatakan bahwa
dengan nafas itulah kita tersambung setiap saat. Ya. Maka dalam sholat, maka diaturlah. Ada sholat maktubah pada jasad, ada sholatul wusta pada hati, ada sholatul daim pada rasa. Maka disambungkan dengan nafas itu. Ya. Maka kita dengan nafas itu ada sesungguhnya nafas yang keluar, nafas yang masuk itulah merupakan seperti lompatan listrik pada HP ini. Kenapa HP ini bisa berhubungan dengan teman-teman semua di seluruh wilayah dimanapun? Karena ada lompatan elektrik yang sebetulnya hidup dan mati. Yang kalian pahami ya sesungguhnya. Nah inilah sadar nafas itu sangat penting kepada kita. Supaya pada saat nafas ini keluar yang terakhir, menghembuskan nafas terakhir, nafas yang penuh dengan kesadaran, sadar kepada Tuhan. Maka dari sekarang marilah kita temui Tuhan hari ini, bukan nanti. Karena kalau tidak bertemu hari ini, tidak akan bertemu nanti. Kalau hari ini tidak bertemu dengan Rasulullah, tidak akan ketemu nanti. Dan Allah sudah ingatkan, man kana fi hadil ama, bahwa fil akhirati ama. Siapa yang buta di sini pada Allah dan Rasulnya, maka dia pun dibangkitkan dalam keadaan buta pada Allah. Maka banyak dikisahkan dalam hadis baginda Nabi, banyak orang yang alim pada saat hidupnya, tapi dibangkitkan dalam keadaan jahil. Siapa dia? Mereka adalah yang dia adalah manusia-manusia jasad, berilmu dengan jasad, barsiso-barsiso yang tidak sadar diri, yang berilmu dirinya, yang hidup dirinya, yang bernapas dirinya. Nah inilah. Dia tidak ngerti bahwa dirinya adalah ada ayan kharjiyah, adalah merupakan 7 ma'ani. Tapi ma'ani itu nggak bisa apa-apa tanpa 7 maknawi itu. Tubuh ini nggak bisa tanpa Muhammad. Adam nggak bisa apa-apa tanpa Muhammad. Tadi semua ya. Dan Muhammad itulah hakikat ruh kita. Maka sadarilah bersama Rasulullah setiap saat. Tadi semua ya. Nah sekarang manusia tidak bahagia karena sudah hilang dirinya. Ya. Sesungguhnya adalah Rasulullah tidak pernah tidak ada. Allah tidak pernah tidak ada. Yang hilang diri kita. Kitalah yang hilang. Akibat kita hilang. Akhirnya yang merasa ada adalah diri kita. Yang merasa ada adalah yang wujud diri kita. Maka pada saat nafas terakhir kita keluar dari tubuh ini, maka kalau seandainya kesadarannya kesadaran jasad, maka ilahnya adalah tergantung kepada apa yang dia ilahkan. Ya. Maka Abah pernah mengisahkan tentang seorang yang dia bermursyid dan dia mencintai mursyidnya. Ya, dikisahkan dalam kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah. Ya, saking mencintai mursyidnya, dia robitoh pada mursyidnya. Pada saat mursyidnya meninggal, sama uminya diberikan pada peninggalannya itu dibagikan kepada murid-muridnya. Maka salah seorang murid itu mendapatkan jas daripada guru mursyidnya. Kemudian dia setelah gurunya meninggal, maka seolah-olah jas itu melihat gurunya. Ya tapi dia lupa bahwa sesungguhnya manusia itu ada 2 bagian. Diri yang dohir, diri yang batin. Hakikat guru mursyid yang sesungguhnya adalah Allah. Dan Rasulullah yang ada pada guru itu. Ruhaninya. Maka sehebat-hebatnya juga Nabi Nuh. Pada saat Kan'an adalah dia anaknya sendiri. Tidak bisa ditolong. Karena Kan'an hanya melihat jasad ayahnya. Tapi tidak mampu melihat ruhani ayahnya. Ini kisah Kan'an itu sebenarnya. Maka sampai laisa min ahli. Allah katakan, ya Nuh, Kan'an bukan anakmu. Maka inilah. Bagi kalian anak-anak mursyid. Kalau kalian anak mursyid, kalian bukan mursyid. Bukan kalian istri-istri mursyid. Kalian bukan mursyid. Karena mursyid itu tidak punya suami. Mursyid itu tidak punya istri. Itulah yang disebutkan Muhammad. Nur Muhammad. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. Itulah mursyid. Sejati yang ada pada diri kita manusia. Maka temukan itu guru sejati. Mursyid yang sejati. Yang sudah ada pada setiap makhluknya, sahabat. Dengan rasa. Maka disitulah kenapa guru kami mengajarkan dzikir dari mulai dzikir lisan. Sebetulnya guru yang dohir itu mengajarkan, mengantarkan kepada kita guru sejati yang ada pada diri kita. Ya. Karena Allah pada saat berfirman, innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Dan siapa yang berbaiat kepada dirimu sama dengan berbaiat kepada Allah. Tapi jangan terjegal di dirimu. Jangan kau jegal murid-muridmu untuk jalan menuju Allah. Jangan dijadikan mursyid-mursyid penghalang kamu kepada Allah.
Karena mursyid itu, ingat, di hadap Abah sudah jelaskan, drama ini hanya milik Allah. Yang jadi mursyid pun Allah, hakikatnya. Yang jadi malaikat pun Allah. Yang jadi rasul dan nabi pun Allah, hakikatnya. Maka mursyid yang sejati itu adalah Allah. Dan ada pada setiap makhluk. Tadi semua, ya. Makanya jangan berhenti di thariqat. Kalau berhenti di thariqat, berarti kita akan syirik kepada guru mursyid itu sendiri. Sama seperti murid yang tadi. Dia robitoh. Begitu dia mati, akhirnya dia ruhnya masuk ke dalam tubuh kutu. Akhirnya bersemayamlah di jas yang diberikan oleh gurunya itu. Karena yang dia anggap mursyid ada tubuhnya. Hati-hati. Ya. Kita ini harus mampu. Yang disebutkan Rasulullah itu adalah bukan manusia. Yang disebutkan mursyid itu adalah hakikat Rasulullah, bukan manusia, tapi ruh. Siapa ruhnya itu? Nafakhtu fihi mir ruhi, adalah ruh Allah yang ditiupkan pada, makanya yang namanya mursyid itu yang hidup. Karena tadi bersamaan dengan nafas. Kalau sudah tidak hidup, bagaimana nafasnya? Karena sudah kembali, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, sudah kembali kepada posisi pimak adi syidkin inda malikin muqtadir. Sudah ada pada sisi, sudah kembali, roji'un. Tadi, kalau ibaratkan buah, sudah kembali pada tangkainya. Tadi semua. Ya. Nah inilah, maka marilah kita dalam berjalan, dalam berilmu, tadi semua. Ya. Maka itulah kenapa kata Abah, istilah zaman Nabi nggak ada guru dan murid. Sama sahabat. Sahabat, tabi'in, tabi'at tabi'in. Nggak ada istilah guru dan murid. Tadi semua. Lihat oleh kalian perjalanan Imam Syafi'i. Dari Imam Ja'far As-Shadiq. Imam Ja'far As-Shadiq guru dari Imam Hanafi, Imam Maliki. Terus berkembang. Karena pemahaman manusia tidak boleh berhenti. Maka Imam Malik seolah-olah berseberangan akhirnya dengan Imam Malik, dengan Imam Hanafi. Maka bikin mazhab sendiri. Imam Malik punya murid namanya Imam Syafi'i. Sangat mencintai kitab Al-Muwatta'nya Imam Malik, dihafalin oleh Imam Syafi'i. Yang nanti akan dilawannya sendiri. Akhirnya Imam Syafi'i bikin mazhab juga. Secinta-cintanya beliau. Sampai berapa tahun, dari umur 9 tahun sampai usia 12 tahun. Imam Syafi'i sangat ingin bertemu dengan Imam Maliki. Bahkan dalam itikad soal rizki, berbeda dua guru dan murid ini. Satu pada asbab, satu pada tajrid. Tadi semua. Jadi jangan aneh. Jadi kita ini, kadang-kadang terlalu mengkultuskan manusia. Ya. Mengkultuskan manusia. Ingat, manusia itu tidak punya daya dan kekuatan. Kalaupun kita ingin melihat guru kita, pandanglah sebagai hakikat Nur Muhammad. Pandanglah sebagai Rasulullah. Ruhnya itulah Rasulullah yang merupakan hakikat Allah pada dirinya. Jadi itu yang dimaksud kita mencintai karena Allah. Mencintai Allah termasuk melihat anak kita. Kita melihat Allah hakikatnya. Yang kita cintai adalah tadi. Makanya kenapa setiap bayi yang lahir itu, kata Abah juga dibacakan berjanji. Yang disambut itu bukan jasad itu. Ruh, Pak. Ruh yang ditiupkan pada si bayi itu. Maka dibacakan berjanji. Maka tadi, laqad ja'akum rasul, maka dibaca laqad ja'akum rasul, itu telah datang. Ya, sesungguhnya ruhnya. Maka kita pun dalam berguru bukan pada tubuhnya. Sampai ada orang, itulah yang terjadi pada waktu Nabi Muhammad meninggal. Mu'ad bin Jabal kan nggak terima. Masa Rasulullah meninggal? Betul, Mu'ad itu dia bertanya, masa Rasulullah mati? Nah, tadi semua. Tapi Abu Bakar menyadarkan dengan ayat kullu nafsin dha'iqatul maut. Tadi semua. Maksud Abu Bakar melihat tubuhnya Nabi Muhammad, tapi kalau Mu'ad bin Jabal sudah melihat ruhnya. Masa Rasulullah mati? Gitu kan tadi semua. Ya Rasulullah itu ya seperti presiden, kata Abah juga. Adapun nabinya adalah tadi Bung Karno, itu nabi meninggal. Tapi Rasulullahnya Muhammadnya tidak akan meninggal. Maka memandang kisah kehidupan ini dari awal penciptaan, Allahu nurus samawati wal ardh. Allahu mubtada. Nurus samawat khobar mubtada. Nah, si khobar mubtada ini sama kodimnya. Karena dia tajali. Sama. Maka tadi, segala sesuatu ini adalah perwujudan dari Nur Muhammad. Jadi kita, termasuk guru kita, mursyid-mursyid kita, merupakan adalah hakikatnya Nur Muhammad itu. Makanya segala sesuatu kalau dipandang sebagai makhluk, dia akan binasa. Kan'an pada saat melihat ayahnya hanya sebatas sosok Nabi Nuh, ya gagal. Karena tidak mampu melihat hakikat Nur Muhammad.
adalah yang ada pada Nuh itu. Karena hakikatnya Nuh itu Rasulullah itu Muhammad yang ada pada diri Nuh itu. Yang bisa beri syafaat itu. Yang beri syafaat itu. Ya. Bukan tubuhnya. Tadi semua. Maka inilah manusia kadang-kadang baik pada dirinya, baik pada manusia, kadang-kadang pada saat mencintai orang itu, dia yang dipandang hanya tubuhnya. Tadi semua. Akhirnya inilah yang jadi kesalahan. Tadi padahal tubuh ini tidak ada kemuliaan. Justru tubuh inilah yang menghalangi kita perjalanan kepada Allah. Maka banyak tubuh-tubuh mursyid itu yang menjadi penghalang murid-muridnya untuk berangkat menuju Allah. Sebagaimana terhalangnya Kan'an untuk pergi kepada Allah. Karena yang dilihat adalah hanyalah tubuhnya Nuh, bapaknya. Tadi semua. Nah, ini tolong dipahami bahwa drama ini milik Allah dari awal. Hanya ada dia dan Muhammad. Siapa Allah? Ya itulah hakikat batin. Siapa Muhammad? Ya inilah hakikat yang wujud semua. Inilah permainan dia semuanya. Maka di seluruh makhluk ini hanya Nurullah dan Nur Muhammad. Adapun pada kita jadi insan, Nur insan gitu. Tadi semua. Ya. Semuanya hanya drama Allah. Yang ada hanya Allah. Zatnya Allah, wujudnya Muhammad. Itu saja. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pada saat melihat diri kita, la ilaha illallah batinnya, Muhammadur Rasulullah dohirnya. Melihat pohon, la ilaha illallah batinnya, pohonnya itulah Muhammadur Rasulullah. Melihat batu, hakikatnya. Makanya selalu dalam segala sesuatu ada api, ada panasnya. Itulah api, panasnya itulah la ilaha illallah. Apinya itulah Muhammadur Rasulullah. Makanya, makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. Makanya Rasulullah itu bukan makhluk. Rasulullah itu. Maka Muhammad itu sudah ada. Bahkan sebelum Nabi Adam. Ada pada semua Rasul. Itulah Muhammad. Dari semua. Maka hati-hati. Kita ini sudah di penghujung. Begitu Nabi terakhir seolah-olah. Dalam bahasa konsep Nabi terakhir. Kita ini sudah bayangkan dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Berarti kita ini berada di penghujung. Berarti drama Tuhan akan segera ditutup. Bahwa sebentar lagi film akan selesai. Perjalanan ini semua. Harus dipahami oleh kalian. Tetapi bukan berarti selesai-selesai. Akan kembali lagi ada. Karena Allah sudah berkata surat Ibrahim. Tadi. Yauma tubaddalul ardu ghairul ardi was samawat. Pada hari nanti. Adalah yauma. Pada hari. Tubaddalul ardu di mana? Bumi diganti dengan bumi yang baru. Langit diganti dengan langit yang baru. Kamu juga diganti cangkangnya dengan cangkang yang baru. Kenapa sih kita harus dimatikan? Sebenarnya mati itu nggak ada, kata Abah juga. Mati itu hoak. Mana ada mati? Karena kita yang sebenarnya kita ini, dia, ruh dia, nur dia, dibungkus loh. Tadi semua. Nih, ruh itu kayak kosong ini nih. Pada saat Abah Setu itu ingin diadakan, ini kosong nih. Maka dibentuklah Abah Setu begitu. Supaya kelihatan. Buat ujian si Abah Setu tentang dia ada apa tidak ada. Maka pada saat tubuhnya dibuang, ya balik lagi kosong ini. Semua. Karena Tuhan, drama Tuhan itu tentang dari awal pun dia ingin dikenali. Dia ada antara dohir dan batin. Terkadang dia ingin dohir, terkadang dia ingin batin. Pada saat dia ingin batin, maka dia bikin lagi Abah Setu. Gitu. Supaya dia batin lagi. Dan pada saat dia ingin dohir, dia Abah Setu. Dimatikan lagi Abah Setu. Kenapa sih dia dimatikan? Karena tadi tubuh ini makhluk bumi. Dia tidak akan tahan. Ruh kita makhluk langit. Dari mulai ditiupkan umurnya sama 15 tahun. Itulah yang disebut hakikat Nur Muhammad. Itulah yang disebut bayi maknawi. Hakikat tiplul ma'ani. Bayi hakiki diri kita. Yang disebut bayi. Kenapa disebut perlambang bayi? Sebetulnya bukan bayi. Tapi karena suci dari semua. Kan dikatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Sucilah ruh kita itu. Itulah perlambang bayi dari semua. Maka kita itu harus mengerti bahasa-bahasa Tuhan, istilah-istilah Tuhan tadi semua. Nah, itulah ya kalau dalam bahasa Quran adalah kalimat-kalimat mutasyabihat tadi semua ya. Disitulah kenapa ada dalam tafsir ada mantuk, ada mafhum. Mantuk arti lempeng, mafhum. Nah, itulah kedalaman manusia memahaminya. Tergantung seberapa dalam basyirah dia dalam memahami sesuatu tadi semua ya. Jadi pahami oleh kita, jangan terjebak pada tadi. Maka manusia itu akan kembali kepada apa yang dia tuhankan. Kalau kita manusia ini makhluk fisik, maka dia akan kembali pada fisik. Karena tadi hukum tarik menarik, hukum kekekalan energi, EMC kuadrat. Orang menganggap bahwa dia yang dia tuhankan adalah benda, maka dia akan menjadi makhluk fisik. Tadi semua, pahami.
Tapi kalau manusia itu adalah menjadikan rasanya dia, kita berasal dari Nur Muhammad. Berarti segala sesuatu ini berasal dari Nur Muhammad. Berarti awalnya wujud itulah Nur Muhammad. Maka kembali disebut inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sebetulnya kembali pada Nur Muhammad itu. Jasad kita dari Nur Muhammad, ruh kita dari Nur Muhammad. Maka kita adalah kembali kepada Nur Muhammad. Tapi di sebalik Nur Muhammad itulah kita kembali kepada kosong. Nurullah tadi semua. Ya. Maka jangan terjebak dengan fisik-fisik makhluk semua. Kisah-kisah makhluk semua. Karena makhluk ini adalah hanyalah ujian kepada kita. Maka inilah drama Allah yang Allah sudah buat. Hanya dia ingin dikenali, dirasakan keberadaannya, wujudnya, tadi semua. Ya. Maka manusia adalah, diciptakanlah dia, kata Abah juga. Dia menyamar, dia main, tapi dia jadi pemainnya semua. Nah, gitu, tadi semua. Sama waktu pada Allah, yang disebut Allah qiyamuhu binafsi itu begitu. Pada saat Allah ingin bikin gedung, tadi semua. Tukangnya ya Allah. Yang jadi semennya ya dia juga. Yang jadi pasirnya dia juga. Yang nemok dia juga. Catnya dia juga. Itulah Allah itu. Tanpa meminta bahan. Sebagaimana telur menjadi ayam. Dari telur itu dari mana adanya paruh. Di mana bulu. Di mana kuku. Tapi dia bisa menciptakan segala sesuatu dari dirinya. Dirinya. Maka segala yang nampak ini semua hanya dirinya. Inilah zatnya. Maka segala yang dohir inilah sebenarnya yang batin. Yang akhir inilah segalanya yang awal. Hanya itu saja yang dia minta. Tidak lebih daripada itu. Semuanya hanyalah permainan Tuhan. Tadi semua. Adakan, tiadakan. Adakan, menunjukkan. Nah, selama manusia itu tidak bisa bako, selama dia ada, tidak mampu mengadakan diri, maka dia akan kembali lagi. Tapi kalau dia sudah mampu menghilangkan diri, sebenar-benarnya adaku, ada, tidak ada, maka dia akan bako bersama Allah. Karena ingin bahagia bersama Allah, berarti harus kembali bako bersama Allah. Harus kodim bersama Allah. Qiyamuhu bersama Allah. Tadi semua ya. Maka harus muhalafatul, kita harus berseberangan dengan sifat Allah. Kalau seandainya Allah wujud, berarti bagaimana berseberangan? Kita harus fana. Kan begitu caranya. Kalau Allah itu melihat, kita harus buta. Kalau Allah itu mendengar, kita harus tuli. Berarti kalau begitu saya sekarang mendengar. Siapa yang mendengar ini? Siapa yang melihat ini? Siapa yang wujud ini? Tadi semua. Ya. Nah inilah yang harus kita, maka kenalilah guru sejati dengan napasmu. Teruslah berkomunikasi. Setelah kalian kenal, Abah hanya ngajarkan kalian sampai ketemu dengan guru sejati pada diri kalian. Habis itu tinggalkan Abah. Tinggalkan siapapun. Cukup kamu. Maka itulah diperlukan khalwat. Menyendirilah. Nabi Muhammad masuk ke Gua Hiro. Nabi Musa naik ke Bukit Turisin. Nabi Adam naik ke Jabal Rahmah. Nabi Ibrahim pergi ke Padang Mahsyar. Kemudian juga sama. Sunan Kalijogo pinggir kali. Syekh Muhyi masuk ke dalam gua. Itu Imam Ghazali ujlah keluar dari kampungnya menyendiri. Semuanya. Jadi pada saat sudah meniti ke dalam diri, sudah menemukan dia, udah lagi nggak ada lagi mursyid, nggak ada lagi. Kalau begitu kalian masih terjebak pada tubuh, akhirnya kayak Kan'an nanti. Tadi. Jangan di luar perahu, masuklah ke dalam perahu. Ya. Tadi semua, ya. Masuklah ke dalam perahu. Kalau masih di luar perahu, celaka. Itulah contoh Kan'an. Gurunya masih di luar. Nabi Nuhnya, dia nggak masuk. Itulah sebetulnya tadi semua. Maka ya, kenapa sahabat di dalam Al-Quran, Allah ingatkan kepada kita tentang, dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidah. Harus kembali kepada ilahan wahidah. Baginda Nabi juga sama. Kul, katakan ya Muhammad, innama ana basarun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Kul huwallahu ahad. Balikan ke situ. Udah nggak ada lagi siapapun kecuali yang kalaupun kalian ada di makom musyahadah, muraqabah, hanya melihat Muhammad kemanapun kau hadapkan. Kalau kalian sudah melihat di makom musyahadah, Muhammad pun sudah hilang. Tadi.
Karena sudah lebur kembali pada kapas. Mana benang? Udah kembali pada kapas. Tadi semua, ya. Nah inilah perjalanan. Maka Allah ingatkan di sini tentang ayat adalah ittakhadu ahbaruhum, mereka menjadikan orang-orang alimnya. Quran ini bicara kepada Taurat dan Injil. Adalah mereka-mereka yang mentuhankan rahib-rahibnya, biksu-biksunya. Kemudian, tetapi pada saat ini sebenarnya, ini juga, karena waktu itu belum ada ulama, kan bahasanya. Allah bicara kepada mereka, karena sudah ada duluan. Tapi sebenarnya itu pesannya juga sama kepada, jangan kau jadikan mursyid-mursyidmu, guru-guru dohirmu itu, jadikan arbaban, Tuhan kepada kamu. Tadi semua. Kalaupun melihat mereka, karena melihat Allah. Begitu loh. Tadi semua. Pandanglah. Cara hanya untuk melihat tadi. Seperti melihat manis. Melihat gula itu melihat manis gitu loh. Jadi pada saat kita melihat gula, yang terpandang, yang dirasa dalam kita manis. Nah, pada saat kita jadikan guru mursyid kita hanya untuk melihat Rasulullah. Bukan pada diri dohirnya itu. Maka tadi, Rasulullah itu mursyid yang sejatinya tidak punya istri, tidak punya suami. Karena dia lam yalid walam yulad. Itulah yang disebutkan hakikat. Maka Muhammadun ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. Yang sudah ada sebelum Nabi Adam, ada pada seluruhnya. Itulah hakikat Rasulullah, hakikat Allah, hakikat Nur Muhammad. Siapa dia? Wujudullah, ainullah, hakikatullah. Jalan ini. Maka drama Tuhan ini hanya tentang dia, tentang manis dan gula. Gitu. Gula itulah Muhammad. Makanya kata Allah, nama zatku Allah, nama wujudku Muhammad, nama rupaku Adam. Nah, adapun rupa-rupa ini Adam. Tadi semua. Adapun nama rahasiaku insan. Orang yang sudah menjadi insan, yang sudah menggabungkan dari Ahmad dan Muhammad pada dirinya. Tadi semua. Maka kenapa kisah Nuh itu adalah tidak mampu menyelamatkan Kan'an? Karena tadi semua. Tergantung itikad dari murid. Murid dia kata aroda. Yang tadi semua. Ya. Yang dia kehendaknya itu sesuaikan dengan iradah Allah enggak tadi semua. Itu murid. Maka dalam thariqat ada murid, ada murad, ya. Ada muradbih tadi semua, ya. Bedakan murid, murad, muradbih tadi semua, ya. Nah, di ayat ini menjelaskan bahwa banyak manusia yang tadi akhirnya karena dia robitoh, akhirnya pada saat matinya, yang diingat jasadnya terus. Dia lupa pada Nur Muhammad yang ada pada gurunya itu. Hakikat yang sejatinya. Tadi semua. Ini kan ruh-ruh yang dikasih cangkang, makhluk ini semua. Gitu. Ruh-ruh yang dikasih cangkang, pada saat dia ingin, dia batin, dia bikin kucing. Ini dikosong ini, dibikin wujud kucing sama dia nih. Kucing. Maka begitu dihapus, nggak ada mati kucingnya, balik lagi di sini lagi ruhnya gitu. Karena ruh itu tadi. Makanya ruh kucing, ruh kita, satu ruh. Maka dikatakan dalam kitab Syirul Asrar, awwalu ma khalaqallahu nuri. Itulah awal nur. Hanya satu nur itu. Awwalu ma khalaqallahu ruhi. Satu ruh itu. Maka kita satu ruh, satu napas dengan kucing. Kucing bernapas, anjing bernapas, kita bernapas. Termasuk yang disebut mursyid yang dohir, harus yang bersama-sama napas bersama kita. Bersama napas dialah kita. Wahuwa ma'akum ainama kuntum tadi semua, ya. Maka janganlah ya kita mengkultuskan manusia. Maka Nabi Muhammad dia tidak mau dikultuskan tadi semua, ya, sahabat. Mari dikatakan kita menghormati, menempatkan segala perkara sesuai dengan pada kadarnya, pada tempatnya. Tapi bukan berarti untuk dicampakkan, hati-hati, ya. Tapi kita harus mampu memandangnya dengan baik tadi semua. Lihat cangkangnya, melihat wujudnya beliau. Tapi melihat ruhnya, melihatlah Allah. Rasulullah nyata pada guru kita. Makanya ittakhadu ahbaruhum wa ruhbanan arbaban min dunillah, sebagai Tuhan selain Allah. Nah inilah. Kalau hanya melihat mursyid itu hanya sebagai batas tubuhnya. Tadi semua. Dan dia lupa kepada Nur Muhammad, Nurullah yang ada pada ruhnya itu, maka gagal. Begitu tubuhnya hilang, dia pun hilang. Tadi semua, ya. Maka kata Abah juga, hakikat Rasulullah itu hanya satu. Dan Rasul Allah itu sebetulnya satu. Gitu kan tadi. Hakikatnya. Itulah yang disebut dengan Nur Muhammad yang ada pada semua Rasulullah. Itulah presiden. Adapun Adam seperti Soekarno. Adapun Nuh adalah, katakanlah adalah, Nuh itu adalah Soeharto. Adapun nanti Ibrahim, anggaplah itu Habibie.
Hanya tadi. Nah sekarang manusia berbangga-bangga dengan tubuhnya itu. Maka ada Soekarnoisme, ada Habibisme, ada Gus Durian, ada Megawati. Dia lupa yang Rasulullah itulah presiden. Dan presiden kan bukan manusia. Tapi dijabat oleh manusia. Sama mursyid kayak begitu. Tubuhnya adalah Nabi. Tapi Rasulullahnya adalah Nur Muhammad. Allah gitu loh. Dan itu ada pada setiap diri kita. Tadi semua. Kalau kamu semua ada ya berarti kita ini ya syirik. Bayangkan Allah, jangankan dengan banyak, dengan satu saja kata Allah, paman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihah wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka perjalanan al-ikhlas itu harus sampai kepada kul wallahu ahad. Ahad bukan satu, tapi harus jadi satu. Syuhudul kasyrah bil wahdah. Nur Muhammad, Nurullah, Nur Insan, satu semua ya. Seperti halnya apa namanya duren, kulit duren, daging duren, rasa duren pada buah duren. Dari semua ya. Satu, ahad, jasad, hati, ruh, sir, satu dari semua ya. Makanya syariat adalah 1/4, tarekat 2/4, hakikat 3/4. Yang sudah rojiun itu 4/4 alias 1. 4/4 1. Itulah kul huwallahu ahad semua. Dan yang boleh mengatakan kul huwallahu ahad yang sudah ngalami, yang sudah melewati. Dari syariat masuk ke tarekat, hakikat, ma'rifat nyatu semua. Kalau ibaratkan kelapa, pada sabut kelapa, pada batok kelapa, daging kelapa sudah ketemu minyak keletik galendo, nah taeta. Itulah gabungan, disebutlah kelapa, gitu kan tadi semua. Nggak bisa lagi, kelapa bukan sabut, kelapa bukan batok, kelapa bukan daging kelapa, kelapa adalah kesatuan. Syuhudul kasyrah bil wahdah. Syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat, satu. Tadi semua, ya. Maka dalam ayat ini, sahabat, Allah melarang tadi semua kita. Akibatnya karena banyak manusia waruhbanahum arbaban min dunillah. Akibatnya manusia itu menjajah manusia. Dan sekarang agama sudah dijajah oleh manusia yang menganggap dirinya mursyid. Akhirnya menduitkan tadi semua. Ya, manusia itu merasa ulama. Akhirnya manusia dijajah semua. Seolah-olah sumber berkah dia. Semuanya dia. Nah, inilah yang akhirnya bahaya. Allah ingatkan di surat yang berikutnya adalah ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbaril waruhbani la yakuluna amwalan nasa bil batil wa yasudduna an sabilillah. Dikatakan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari waruh. Sebetulnya sama aja. Sebetulnya mursyidmu, gurumu, kiaimu. Ini kan bicaranya kepada mereka. Waktu ini Quran diturunkan lagi ngomongin rahib, orang-orang alim, orang Nasrani dan Yahudi. Ya, sebetulnya kalau bicara konteks sekarang berarti sama juga. Ustadz, kiai, mursyid, sama saja. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran min ahbari wa ruhbani la yakuluna amwalan nas bil batil. Hei orang-orang beriman, sesungguhnya sebagian dari orang-orang alim yaitu dari kalangan Yahudi, rahib-rahib, Nasrani, bahkan ditambahkan kiai-kiai, mursyid-mursyid dari semua yang mengambil amwalan nas bil batil. Mengambil adalah benda orang lain dengan cara batil. Oh, saya kan mursyid. Kalau nggak saya, nggak usul kamu. Bayar segini. Hah? Store dulu. Tadi semua. Inilah orang-orang yang semacam ini. Mursyid-mursyid gadungan. Yang akan menjalani. Yang akan menjegal. Orang mursyid itu tidak akan ada yang mengaku mursyid. Orang yang ngaku mursyid itu pasti bukan mursyid. Orang yang ngaku duriat pasti bukan duriat. Orang yang ngaku kecap nomor 1 pasti bukan nomor 1. Karena yang nomor 1 tidak akan ngomong nomor 1. Mursyid yang sejati tidak akan pernah ngomong mursyid. Buat apa? Justru pada saat ada mursyid pun kita jangan salah melihat. Kalau tidak, tadi. Saking cintanya pada orang ini kurang gimana. Manakibnya diikuti, apanya diikuti. Karena terlalu cintanya kepada diri dohirnya. Gurunya meninggal sampai akhirnya jaketnya dijadikan kultus. Begitu mati dia jadi kutu ruhnya. Itu yang diceritakan seorang ulama. Akhirnya ruh itu masuk ke apa saja terserah. Kata Allah tadi semua. Ya. Ingat, ruh manusia itu kembali itu adalah berbagai macam cara dalam oretan-oretan Abah tadi semua. Ruh manusia itu ya tergantung pada saat kondisi syiruk. Ya.
Maka dikatakan pada saat ruh itu adalah jahil, masih bersifat binatang, masih tadi dia adalah siapa yang ruh yang sifat binatang? Kata Allah, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Lalu yang mati hatinya. Kepalanya sama berlubang 7, kepala kita ini lubangnya ada 7, tetapi lubang matanya tidak pernah digunakan untuk menyaksikan kebesaran Allah. Hanya makhluk-makhluk yang dilihatnya. Hanya makhluk-makhluk yang didengarnya. Hanya makhluk-makhluk yang diomongannya. Itulah binatang. Ulaika kal an'am balhum adall. Bahkan mereka lebih sesat dari binatang. Kalaupun itu maka mati manusia jasad itu, walaupun kamu sholatnya 1000 tahun, jadi barsiso, jadi balham bin baura. Karena kamu bersandar pada amal dengan tubuhmu itu. Tadi semua. Akibatnya apa? Dia matinya sebagai al-mal'un, bukan almarhum. Almarhum itu adalah kalau mati sebagai jasad, al-mal'un. Itulah yang Nabi berkata akan menerima catatan kitab dari tangan kiri. Yang nanti berarti kecelakaan dalam kehidupan yang akan datang. Pada saat Allah lahirkan kembali, wa kullal insanin alzamnahu ta'irahu fi unuki, maka dia akan diberikan kehidupan yang susah dalam kehidupannya. Karena dulu waktu dia hidup sebagai manusia jasad, yang dituhankannya jasad, tadi arbaban, tadi semua ya. Yang dituhankannya ilah-ilahnya makhluk apapun semua. Tadi semua ya. Maka dikatakan wa amma min kanat syakiyatan jahilatan asibatan painahatan kulu ila abdanil hayawanati. Apabila ruh tersebut golongan celaka, bodoh, maksiat, maka berpindah ke badan binatang. Itulah kenapa Quran kirodatan, khonajir, ada yang jadi batu, jadi besi, jadi kutu, jadi apa? Quran, ada yang jadi rumput. Jangan dikira, karena ruh itu tadi sama kayak tadi murid yang tadi. Torikotnya bagus, robitohnya bagus, terlalu yang disaksikannya jasad gurunya doang. Tadi semua. Inilah salah pandang orang bertoriko tadi semua. Begitu dia mati, ruhnya berubah jadi kutu. Apa bisa? Allah sudah katakan di dalam surat, berbagai surat dalam Al-Quran. Bahkan dalam ayat ini, dalam kata Imam Bahru Raji adalah wa kullama kana tilkal arwahu aksyara saqawatan wa istiqaqa li adabi naqalat ila badanin hayawanin akhasa wa aksyara saqaan wa ta'aba. Dan apabila arwah tersebut lebih banyak lagi celakanya, lebih berhak mendapatkan siksa, maka ia berpindah kepada hewan yang lebih hina lagi. Ini kita lihat dalam surat apa ini? Abah kemarin ada orat-oret di sini ya. Dia akan masuk pada binatang yang lebih hina lagi. Tadi. Pada saat Allah katakan di dalam surat apa dikatakan ada orang yang nggak percaya tentang kebangkitan. Wa qalu a idza kunna idzaman wa rufatan a inna lamab'usuna khalqan jadida. Dan apabila mereka apakah bila kami telah menjadi tulang belulang benda-benda yang benarkah kami akan dibangkitkan sebagai makhluk? Kul kunu hijaratan aw hadida. Allah berkata, jadilah kamu sebagian batu dan besi. Nah, ini yang dikatakan tadi, au khalqan mimma yakburu fi sudurikum, atau suatu makhluk dari makhluk yang tidak mungkin hidup menurut pikiranmu. Nah itu tadi. Karena dia salah menjadikan rahib-rahibnya, mursid-mursidnya, jadi Tuhan-Tuhan di muka bumi ini. Akhirnya dia kembali pada Tuhannya. Ya. Pada saat dia si murid itu adalah mati, ruhnya berubah menjadi apa? Kutu. Karena dia mencintai gurunya, pada saat dia gurunya sudah meninggal, yang dia cintai adalah jasnya. Akhirnya dia tuhankan jas itu nggak sadar. Tapi dia tidak tembus melihat jas itu, harusnya tembus pada ruh gurunya. Yang dilihat jasnya. Sama saja dia lihat tubuh mursidnya, foto mursidnya. Tapi nggak tembus pada ruhnya. Akibatnya tadi berarti hanya makhluk pada makhluk. Karena tubuh ini makhluk. Tadi semua ya. Dan Allah ingatkan tadi adalah di surat Al-Isra ayat 51 tadi. Allah akan jadikan. Karena tadi konsekuensi dari tadi. Kata siapa? Kata Imam Bahru Raji adalah wa kullama kana tilkal arwahu aksyara saqawatan adalah wa istiqaqa, ada apa nama istiqaqa lil adabi naqalat, akan dapatkan lil adab, jadi ada naqalat ila badanin hayawani akhasa wa aksyara saqaan wa ta'aba. Tadi sini ya. Tadi saqaan wa ta'aba. Dan apabila arwah tersebut lebih banyak celakanya dan lebih berhak mendapatkan siksa, maka ia akan berpindah ke badan hewan yang lebih hina. Dan ini yang dikatakan oleh Allah dalam surat Al-Isra ayat 50. Au khalqan mimma yakbur fi sudurikum,
atau menjadi satu makhluk dari makhluk yang tidak mungkin hidup menurut pikiranmu. Lenyai, toke, apapun. Binatang yang kelihatan kamu gali tanah kelihatan. Apakah? Binatang itu dari mana adanya? Kecoa itu siapa? Makhluk yang diciptakan Tuhan itu ingat cuma 3 saja. Malaikat, manusia, dan jin. Jadi kenapa ada domba, ada anjing, ada babi, ada toke, ada lenyai, ada apa, ada ular, ada apa, siapa? Siapa perwujudan itu? Nah inilah yang susahnya kalau tidak tembus tadi semua. Ular dianggap ular, toke dianggap toke, tadi semua. Kucing dianggap kucing. Coba kalian lihat yang dipotong waktu kemarin Idul Kurban. Apa kelihatan kalian sapi itu? Tadi semua. Sapi itu tubuhnya. Tadi semua. Maka lihat dalam Al-Quran sesungguhnya bahwa mereka itu menjadikan kayu bakar dari api neraka, menjadikan makanan-makanan. Nah, itu tubuhnya jadi makanan. Dimakan lagi oleh saudaranya yang memakan daging saudaranya. Itu Pak. Cuma sayang manusia hanya main-main di cangkangnya saja tapi tidak mampu melihat tadi semua. Ya, inilah yang agama menjadi dongeng tadi semua pada saat hanya dilihat cangkangnya tadi semua. Marilah kita temuilah mursyid sejati yang ada pada diri kita. Marilah kita berjalan menjadi seorang hamba, kosongkan diri kita. Kita adalah hanya dalam permainan Allah tadi semua. Nabi Muhammad tidak mengajarkan yang aneh-aneh. Ya, menjadi manusia mulia itu bukan napak sanjang. Menjadi manusia mulia itu bukan bisa nurus bumi, bukan bisa terbang. Terbang tiap hari, burung terbang, nggak jadi wali. Tadi semua. Bisa nyelam ke dalam air tiap hari, ikan tuh nggak jadi wali. Semua. Bisa nurus bumi, cacing tiap hari. Bukan itu tujuannya. Kenapa manusia cari kesaktian? Nabi Muhammad dilempar batu berdarah. Jadi manusia biasa. Jadi hamba. Jadi wayang. Bi'abdihi. Hari semua. Orang ngamalin ini hijib. Ini supaya sakti hijib. Jadi jin kamu. Itulah jin. Ya. Yang sakti itu jin. Maka jin bisa bangun Borobudur. Itu jin. Yang bangun tembok Cina itu jin. Itulah tadi semua. Maka marilah jangan jadi manusia pikiran. Karena pada saat kamu berpikir, didorongin oleh hawa nafsu yang kotor, jin masuk pada dirimu. Maka apapun yang kau sangka, kamu anggap bahwa bisa berjalan di atas air, bisa kamu. Dialah itu. Dia nipu kamu. Emang kamu yang bisa berjalan itu di atas air itu. Nah inilah ya, aduh, manusia akhirnya kadang-kadang sudah kayaknya bukan jadi umat Nabi Muhammad tadi semua. Adapun kisah yang tentang karomah-karomah yang ada. Karomah itu Allah. Sama seperti pada karomahnya api itu panas. Tuh. Allah tuh panas itu. Nah, itu. Yang Allah lah tajam itu pada golok itu. Bukan golok tuh nggak tajam. Tadi semua. Maka Nabi Ibrahim yang sudah lebur bersama Allah. Nggak ada panas. Oh, Allahnya sendiri panas itu Allah. Tadi semua. Ya. Ini manusia cari kebal supaya nggak oleh golok. Apa itu? Jin itu. Apa yang kayak begitu? Dijamin oleh abah kamu. Begitu ruh kamu keluar, siap saudara-saudaramu si genderuwo, siapa ada nyambut itu semua. Marhaban, marhaban. Ini semua. Manusia itu manusia. Tadi kenapa ingin jadi orang sakti? Nggak ada yang sakti kita ini. Marilah kita. Dan demikian pula dalam berilmu. Nggak ada ilmu dalang, wayang bisa ngejar dalang. Tidak ada wayang yang tahu dalang. Tadi. Cuma sayang dalam kisah wayang itu, hanyalah dalang dan wayang itu dipisah. Tadi semua. Wayang di peti, dalangnya tidur di hotel. Tapi pada saat main, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, itu si wayang itu kayak hidup gitu tadi semua. Kayak gerak. Padahal tadinya di peti. Cepot tidur, Dewala tidur, Rahwana tidur. Bahkan si Dewala, si Rahwana ditidurin si Cepot, nggak marah. Ingat itu, berarti yang marah siapa? Yang Rahwana siapa? Dalang. Inilah orang-orang sekarang ini. Bahaya kipatul Allah dan niat bil af'al. Tapi tetap af'alnya dipisah-pisah. Wadaniyat bil asma. Asmanya dipisah-pisah. Wadaniyat bil sifat. Siapa? Balikan semuanya. Af'al dalang, sifat dalang, asma dalang, zat dalang. Apapun yang kau pandang hanyalah dalang yang nyata, yang wujud.
baru kamu nanti bisa kun fayakun. Karena bukan kamu, kunnya dia kepada dia yang ada pada dirimu. Rob, inna robbaka ahata binnas. Itulah jiwa yang sudah dipersiapkan oleh dia, ditiupkan oleh dia untuk kita kembali kepada dia. Karena yang tahu dia hanya dia, yang bisa membawa kepada dia hanya dia. Syaratnya dibawa kepada dia tawakal. Apa itu tawakal? Wakilkan kepada dia. Matikan kamu gitu loh. Karena dia ada kalau kamu mati. Tadi semua. Karena kita ini beda dengan wayang dan dalang tadi. Kalau wayang dan dalang tadi, pada saat perjalanan menuju tempat pergelaran, wayang mati semua tuh satu peti itu. Ada yang bunyi semua. Cepot nggak ada yang ketawa. Bima nggak ada di peti. Nggak ada. Diinjak hidungnya sama si Cepot di dalam peti. Diem aja. Tadi semua. Begitu di atas panggung udah mulai dikasihkan, ditancapkan di atas gedebong. Cem, wahwa ma'akum aina ma kuntum. Hidup karena hidupnya dalang, gerak. Tadinya Bima diem aja itu. Tapi pada saat dipegang dalang, ditancapkan di gedebong. Berarti yang itu siapa itu tadi semua? Dalang. Sampai main. Inilah kehidupan, permainan. Dunia ini panggung sandiwara. Sandiwaranya Tuhan. Cuma kita menjadi lelah, menjadi capek. Karena kita malah bikin kisah lagi. Skenario lagi. Tadi semua. Tadi semua. Ya. Inilah sahabat tentang bagaimana mengenali sejatinya diri. Tadi semua. Ya. Ayo percayakan pada dalang. Ya. Dia sudah menyiapkan alat. Tadi kalau Abah bilang tadi semua. Nafahtu fihi miruh itu SIM card yang dimasukkan pada diri kita. Untuk kita berkomunikasi dengan dia. Maka mintanya bukan keluar. Bertanya bukan keluar. Tanyalah pada diri semua. Lepaskan guru-guru dohirmu itu. Kalau engkau sudah paham. Lepaskan. Karena engkau akan terjegal sampai kapanpun. Akhirnya nanti jadi kutu. Ruhmu akan masuk. Menjadi kepada arbab-arbab tadi. Tuhan-Tuhan yang kau tuhankan. Dari bangsa manusia. Tadi semua. Ya. Kalau kamu tidak mampu tembus memandang kepadanya. Tadi semua. Akhirnya jadi Kan'an. Jangankan mursyidmu. Kan'an. Nuh nggak bisa nolong Kan'an. Gitu loh. Jangankan mursyidmu. Muhammad tidak bisa menolong Abu Thalib. Kalau kamu nggak tembus Abu Thalibnya. Ini pahami ya. Maka itulah posisinya itu berarti bukan pada guru. Tapi pada murid. Maka itulah disebut murid. Dari kata aroda. Aroda itu kehendak. Tapi kehendaknya bukan kehendak nafsu dia. Selaraskan dengan iradah Allah. Tadi semua. Itulah disebutkan dengan taufik dari wafaqo. Cocok, sesuaikan, selaraskan. Tadi semua. Ya. Dan inilah yang dikatakan oleh Syaikhullah pada kita. Arih nafsaka minat tadbir. Rehatkan dirimu dari mengatur dirimu. Tadi semua. Ya. Maka dalam hikam ini adalah Syaikhullah mengatakan kepada kita adalah apa namanya? Dalam hikmah yang awal saja sudah mengatakan. Setelah kita tidak boleh bersandar pada amal. Maka karena biarkan sandarlah pada dalang. Tadi semua. Bersandar pada dalang. Gerak dalang. Hidup dalang. La hayyun, la ilmun, la syami'un, la basyirun, la qadir. Nah inilah maka yang harus dibereskan tubuh. Maka itulah Abah bikin di sini program adalah dikir 3 hari ada 100.000 misalnya. Karena yang harus dilawan tubuh. Kita ini penghalang kita pada Allah itu tubuh kita. La hijabaka illa biwujudik. Akhirnya tadi, masuklah jin pada tubuh. Merasa gagah, merasa hebat. Nah itulah kenapa tubuh ini tidak boleh kebal. Tubuh ini tidak boleh napak sancang. Tubuh ini tidak boleh nurus bumi. Tadi, akhirnya jadi iblis. Tadi semua. Merasa gagah, merasa hebat. Bancek Allah lawan aing ya. Digebot ku aing. Nah itu. Ayolah, berhentilah ya. Maka disinilah yang harus dipahami tadi ya. Maka dikatakan sawabikul himami la tahrikul aswarul akdar. Kuatnya tekadmu ingin merubah dirimu. Jasad ini nggak bisa, ini wayang. Nggak bisa kita mendapatkan apa yang diinginkan oleh jasad ini. Tadi semua. Maka dia sudah membuat, niupkan ruhnya. Hei, pakai aku. Dengan akulah kamu datang padaku. Dengan akulah kau tundukkan dunia ini. Karena dunia ini milikku. Dia akan sujud padamu kalau kamu sudah sujud padaku. Dengan aku yang ada pada dirimu itu. Yang aku tiupkan tadi semua.
Maka mengebunya tekad, sawabikul himami, sekuat-kuatnya perjuangan kita tidak akan bisa menembus dinding takdir. Nggak bisa, karena tubuh ini wayang. Wayang sekuat apapun nggak bisa meminta peran. Terserah dalang. Makanya kadang-kadang Cecep Supriyadi suka bikin kisah aneh. Kadang-kadang si Cepot masuk ke negara dewa, dipaehan dewa KB. Coba, terserah dalang. Dalang udah bikin kisah kayak begitu, mau apa? Nggak ada yang nggak jago. Jago kalau udah dimainkan dalang. Tadi semua. Ini semua tadi semua. Ya. Makanya jangan sok jago lah di dunia ini. Nggak ada yang jago. Makanya itulah syaitan ingatkan, arih nafsaka minat tadbir pamakoma bihi ghairuka anka la takum bihi li nafsika. Istirahatkan dirimu dari mengatur apa yang telah dilaksanakan oleh selainmu. Tadi tawakal. Kalau kamu yang ngerjakan, kata Allah silakan. Tapi kamu ini punya keterbatasan. Kamu dikit-dikit molor, dikit-dikit lemah, dikit-dikit ngantuk. Ada yang tadi la ilaha illallah, la ilaha illallahul hayyul qayyum la tahudu sinatu wala naum. Tuh, pakai dia tuh yang pernah tidur. Biarkan tubuh kamunya tidur, dia kerja. Inilah cerdasnya orang-orang yang sudah tajrid tadi semua. Makanya tadi tidurnya saja lebih baik. Naumul alimi khairun min ibadati jahil. Dikisahkan dulu di Madinah, pada saat Nabi Muhammad ingin masuk ke masjid, dia lihat ada iblis di luar. Ditanya, iblis, kamu sedang pensiun? Oh enggak, kenapa kamu nggak goda yang lagi sholat? Takut sama ada yang tidur. Nah itu. Dia nggak takut pada yang sholat. Nggak takut. Sholatnya orang cuma koma yakumu kiaman. Hanya berdiri doang, bukan sholat. Di mana lazim? Bukan akoma yukumi ikomatan. Tapi walaupun nangtung jalan pun sholat dia. Pun sholat. Ke kebun sholat, ke sekolah sholat, kemana sholat, dagang pun sholat. Selama hudur bersama Allah. Sadar nafas. Maka pengertian sholat itu luas. Jack Ma itu kalau buat apa sholat. Bill Gates itu sholat. Dibuktikan dengan dia bisa menciptakan segala. Itulah sholat. Iya, tawasul. Dari semua. Akhirnya digunakan untuk menciptakan sesuatu yang bermanfaat buat manusia. Ini nggak bisa buat apa-apa, petantang petenteng dunia kayak sok jagoan. Bikin apa lu? Belum bikin apa-apa. Tadi semua. Makanya kalau orang sok jagoan, tadi semua. Maka ari nafsaka minat tabir famakoma bihi ghairuka an kalla takum bihi nafsika. Istirahatkan dirimu dari mengatur apa yang telah laksanakan oleh selainmu. Untuk dirimu tidak perlu kau lakukan lagi. Itulah wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja wa yarzuqhu min. Itulah rezeki mau'ud. Tapi kalau rezeki makmun, ya udah sesuai tenagamu. Tenagamu lagi gagah, mau jualannya kenceng, ya dapatnya banyak. Itu rezeki madmun. Itu rezeki yang kamu cari sendiri. Yang sudah dijamin sesuai dengan tenagamu tadi. Kayak rezeki lampu ini 5 watt. Ya itu kekuatan dia hanya 5 watt. Coba matikan dirimu. Biarkan mayasa sesuai dengan setrum. Mau ngasih berapa terangnya kamu. Tadi semua. Itu syaratnya mematikan dirimu. Maka setrum itu gak dibatasi dengan 5 watt lagi. Unlimited. Kalau seandainya kamu bersandar pada tubuhmu bohlam 5 watt, itu ya setrum ngasihnya sesuai standar kamu. Kalau enggak, dia menyalahi lagi aturan. Padahal dia tidak akan mendolimi hambanya. Innallaha la yadlimun nas, kata PLN. Aku tidak akan mendolimi kamu, wahai bohlam. Kamu tuh kuatnya 5 watt. Kalau gua kasih 25 watt, kamu putus. Buktinya apa? 5 watt aja udah judi online lu. Dikasih duit sedikit aja udah judi lu. Dikasih sedikit aja udah sombong lu. Ayo naikkan kapasitas sabarnya, syukurnya, ikhlasnya, ridhonya. Luaskan tempatnya. Aku selalu isi mah gampang. Wadahnya dulu. Makanya tadi, kenapa mandi? Kata Abah, mandi tobatnya harus benar. Setiap mau keluar, memakan yang kita baca. Terus tadi. Pandanglah makanan itu sebagai Nur Muhammad. Tadi Bismillahirrahmanirrahim, nuru. Selalu pandang sebagai Nur Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Karena tidak ada kenyang itu. Bukan nasi yang mengenyangkan. Bukan air yang menghilangkan haus. Tapi hakikat Allah pada Nur Muhammad yang disebut protein itulah Nur Muhammad. Kenapa ikan itu bisa sehat? Omega 3 itulah Nur Muhammad. Allah pada dasarnya. Tapi kan dibawa oleh Muhammad. Sama saja kayak kita melihat Nabi Muhammad adalah basir, Allah basor, gitu. Kita ini telinga jejeber, gitu. Kita mendengar Nabi Muhammad sami, Allah sama, gitu. Selalu sama.
di ikan, sebut protein itulah Nur Muhammad. Tapi Nur Muhammad itulah membawa hakikat Allah. Karena dia sebagai Rasul. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Utusan semuanya. Utusan pada ikan tuh, Rasul itu disebut protein. Utusan pada kunyit disebut dengan kumin. Sehingga katanya kunyit bisa membuat perut yang kembung, bisa sembuh. Itulah tolak angin dari kunyit. Padahal kamu pandang kunyit itulah Nur Muhammad. Jahe, ginger, bisa menghilangkan asup angin. Nggak ada, jahe itu makhluk. Sama aja. Golok tajam. Nggak ada golok itu tajam. Yang tajam itu Nur Muhammad. Tadi semua. Ini coba mari kita belajar suhudul kasroh bil wahdah. Pandang tadi semua. Saksikan Nur Muhammad pada segala. Tadi, karena kalau dipandang sebagai sesuatu, dipandang sebagai syai'un, dipandang sebagai makhluk, halikun. Tadi semua, halikun. Illa wajahu. Kecuali wajahnya. Siapa wajah? Itulah Nur Muhammad. Dan Nur Muhammad itulah qadim. Karena dia berasal dari yang qadim. Dia tajali. Maka disebut, nama zatku Allah, nama wujudku Muhammad. Tadi semua. Maka berarti megang apapun, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Melihat pohon, melihat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itulah kata sholat dan sholawat. Sholat ya sholawat. Ditulisnya hampir sama. Shod, lamta, sholat. Sama. Karena, maka dalam sholat ada wajib, ada fardu. Fardu itu Muhammad. Wajib, ruh. Tadi, orang sholatnya sholat maktubah, wajib. Yang fardu, maka bukan usolli wajib maghrib. Yang wajib itu ruh. Yang jasadnya usolli fardu, berarti Muhammad. Ini sifat tadi semua. Makanya semua sholat maktubah itu pakai usolli fardu. Namanya usolli, bukan sholat. Baru usolli. Sadar si wayang itu wahwa ma'akum lagi digerakkan. Maka tadi seluruh syariat itu hanya untuk menyaksikan fi'il dalang gitu loh. Maka tidak ada kebanggaan pada tubuh ini. Kalaupun kaya silakan. Kalau kamu sudah bisa menyaksikan hada min fadli rabbi, insya Allah kamu jadi Nabi Sulaiman. Baru punya sedikit aja, punya sepeda, ngespoho ke Allah. Tadi semua. Tadi semua. Inilah persoalan makhluk. Baru bisa ilmu dikit, aku mursyid. Maka Abah ditanya, apa Abah mursyid? Bora-bora jadi mursyid, jadi murid aja belum bisa. Murid itu aroda yang punya kehendak. Kapan Abah saya tuh ngaku mursyid? Tadi semua. Walaupun alhamdulillah udah 8 mursyid. Jadi tadi semua sadar semua. Saya tidak perlu jadi mursyid karena tadi kalau saya masih mursyid pengakuan berarti siap-siap lu berhadapan dengan Allah, kata Allah, lu ngaku mursyid gua genyer lu. Tadi semua. Kalau lu masih ngaku ada dalang lain, ada cabang dalang, siap-siap lu cabang dalang, gua tutup lu. Tadi semua. Ingat dalang itu cuma satu. Inilah tauhid tadi semua. Inilah manusia. Dan Allah sudah ingatkan. Akhirnya manusia dalam berikhtiar pun ngaco di dunia ini. Ijtihaduka fima duminalaka wa taksiruka fima tuliba minka. Dalilun alantimasi al-basyirati minka. Akhirnya dia mengejar-ngejar yang dijamin. Tapi wa taksiruka fima tuliba minka. Dia lalaikan yang dititah. Apa yang disuruh itu kata Allah. Allah sudah berkata, wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Bukan korib, bukan. Korib, aku ini maha dekat. Apa tugas kita? Kata Allah, ujibu da'watad da'i idza da'an. Hadirkan aku. Bukan meminta itu, da'ya da'u itu. Hadirkan. Biar aku yang minta pada aku. Kamu tuh kan Adam. Ini malah kurang ngajar. Rezeki di langit turunkan. Di bawah keluarkan. Sedikit banyakin. Kalau haram, halalin. Akhirnya kata dalang, siap tuanku wayang. Coba, kau hinakan Tuhan. Inilah akhir zaman ini. Manusia ini benar-benar kalau seandainya Abah jadi Tuhan, mesti prek-prek kabeh. Waing. Karena sudah kurang ngajar manusia akhir zaman ini. Bahkan ada yang bela Allah. Allah dibela. Bela Islam. Islam dibela. Islam harusnya bela kita. Karena Islam itu pola hidup, aslama, berserah diri pada Allah. Nah, inilah karena yang dianggap manusia akhir zaman ini Tuhannya udah pensiun, udah tua, udah ompong. Sehingga dulu Maryam bisa mendatangkan rezeki, Uwais Al-Qarni bisa kapan saja dia berkehendak. Karena dia sudah meleburkan diri tajalinya Allah. Ada teman Abah sekarang pun masih bisa bertemu Uwais Al-Qarni.
diberikan hidangan, sebagaimana Maryam menyiapkan hidangan pada Zakaria. Apa bedanya dulu, Tuhan sekarang? Dia juga pemain dari semua. Cuma tadi yang jadi figur, kita bikin figuran semua tuh ya. Adam dan Muhammad tuh figuran semua. Dia semua. Ini kita ini harus kembalikan tauhid ini, syudul kasyarofil wada. Semuanya itu hanya pemain-pemain, pelakon. Maka akan digantikan setiap zaman. Maka orang yang dulu masih ada, ganti cangkang. Siapa nih Abah Satu sini kira-kira dulu ya? So, kamu pikirkan. Kamu akan tahu siapa kamu dulu sebenarnya. Karena orang sekarang adalah orang dulu. Tadi semua. Hanya jadi tadi perannya ganti. Wah ini dulu nih ngaco nih perannya, gue ganti cangkang dah. Baik, mainin lagi gitu kan tadi semua. Gitu aja Pak. Ini karena drama Tuhan. Pamal hayatud dunya illa laibun walah. Selama manusia itu hanya tertipu dengan laiba dan laha, ayo main lagi lu. Sebelum lu sadar siapa dirimu, gua mainin lagi lu. Tadi semua. Kecuali udah rojiun, udah selesai. Kamu adalah seperti sudah mengerti sesungguhnya dirimu adalah aku. Kamu adalah aku, al-insanu syirri wa anna syirrahu. Udah selesai tugasmu. Bahagialah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan fadkhuli fi ibadi wadkhuli. Udah nikmati hidupmu. Nggak usah kerja di dunia ini. Nikmati saja. Memang dunia ini untuk tadi. Waqulna ya adamuskun anta. Itu juga Allah nyuruhnya begitu. Waqulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah. Tapi zauj di situ bukan bini, pasanganmu. Orang nih kalau udah ngomongin Adam, zauj pasti Hawa larinya. Nah itulah ngaco. Selalu ke situ. Pasangan supaya apa? Dohir dan batinmu itu Allah sudah ngomong jasad dan ruhmu. Supaya jasadmu bahagia, ruhmu bahagia. Itu loh. Di dunia bahagia. Itu yang disebut di dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah. Bahagia dohir batin. Tuh di dunia itu jasadmu, wal akhirah ruhmu. Gitu. Tadi semua. Tapi kata Abah, ada orang yang saya Mbah biar miskin, yang penting bahagia. Mana ada? Gak mungkin selama tubuhmu itu gak kenyang. Maka itulah kenapa di tubuh ini ada ruh jismani, ada jannatul ma'wa. Kamu harus kaya, punya duit. Dan Allah pun sudah mengatakan dalam Al-Quran, aku menciptakan kaya dan cukup. Ini dibikin kaya miskin. Mana ada miskin? Nggak ada istilah miskin. Mereka di dunia ini sebetulnya kita disuruh oleh Allah. Wa idkulna ya adamuskun anta wa zawqak wa kula minha ragadah. Makanan aku siapkan, minuman. Bahkan aku yang nyuapin kamu, aku yang kasih baju kamu. Akulah yang jadi petani. Kamu ini mati saja gitu loh. Kalau sadar Tuhan, lu mampah ulah ngalengkah init bari cicing. Cicing pada satu titik dialah sumber gerak la tataharraku zarratun illa biidnillah. Itu kamunya la haula wala quwata. Nah itulah. Tapi untuk sampai ke situ butuh proses. Bagaimana mandinya, bagaimana ini. Ini membersihkan dohir ini yang susah tadi semua. Yang menghilang ini mengembalikan yang hilang. Gitu. Bukan Allah yang hilang, kita yang hilang. Akhirnya sadar nggak sadar adalah apa namanya aduh Haji Eet lagi live bisa nggak ya itulah ya tadi semua wahai wayang-wayang yang sudah merasa jadi dalang tapi kemudian Tuhan yang banyak ngeluh, Tuhan yang merasa gagah, hebat, sombong, tapi nggak ada daya. Begitu yang duit, itu bukan duit. Begitu pengen mobil nggak bisa beli. Begitu jalan-jalan nggak punya duit. Tapi rasanya kayak Tuhan. Ayo jadi hamba. Tadi kata dia, syaratnya adalah kosongkan dirimu. Matikan dirimu. Fanakan dirimu. Supaya dia bako bersama dirimu. Sederhana sebetulnya. Maka kenapa orang dulu tirakat. Kholwat, masuklah ke gui. Kalau kira-kira bersama keramaian kamu nggak bisa diam bisa menyepi dalam keramaian, carilah tempat sepi beneran. Kayak orang dulu. Sudah kali jaga 3 tahun begini, kholwat. Semua. Kami merasakan, benarkah aku ini hidup? Siapa yang bernapas ini? Itu yang dilakukan kholwat. Itu yang disebut tafakur, Pak.
Syekh Muhi Pamijahan juga begitu. Pangeran Penogoro di Gua Selarong begitu. Tengku Umar juga di hutan Aceh itu begitu. Semua mereka. Sama Nabi Isa di Bukit Libanon bersama ibunya Maryam adalah hanya makan daun-daunan. Saum rawat namanya. Maka itulah sahabat, untuk melatih jasad ini Abah ada riyadhah, ada saum pertama 40 hari. Maaf ya, kalau mau membersihkan tubuh, saum 40 hari. Setelah saum 40 hari, masuklah ngabeti namanya. Jangan makan nasi, makan ikan, makan apa semua. Daging-dagingan yang hidup-hidup selama 2 bulan. Kamu hanya makan boled, kentang selama 2 bulan. Itu namanya disebut di Jawa itu adalah ngerawat. Sebagaimana adalah rusa hanya makan beti-betian. Kalau mau melawan tubuh. Kalau enggak, tubuh ini Fir'aun terus. Tubuh ini Namrud terus. Tubuh ini iblis terus. Tubuh ini menjadi ikan nun yang menelan ikan Nabi Yunus. Tubuh ini jadi gua yang menelan Ashabul Kahfi. Nah, pernah kita menemukan kesadaran. Karena yang susah itu melawan. Itulah yang dari awal pun yang tidak mau sujud. Pada saat faidah sawaituhu wa nafathtu fihi min ruh. Faqa'ulahu Allah suruh sujud pada ruh yang ditiupkannya. Fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun. Ruh, malaikat itu siapa? Penglihatanmu, pendengaranmu, semua sujud. Illa iblis. Nafsu kita yang tidak mau sujud dengan tubuh ini. Tadi semua. Tadi. Illa iblis. Nah, sebut iblis itulah. Tubuh inilah iblis. Maka ngomongin Adam, ngomongin iblis. Ngomongin Ibrahim, ngomongin Namrud. Ngomongin Musa, ngomongin ini Fir'aun. Maka itu Nabi Qadir. Fir'auni nafsi wa hawa hamani. Kata Tuhan Abdul Qadir, ternyata Fir'aun itu nafsuku. Qalbi kutbi wa qalabi lubnani syirri khadiri wa ainuhu urfani harunu akli wa kalimi ruhi Fir'auni nafsi wa hawaham. Itulah setiap habis sholat Isra dan Abdul Qadir. Ternyata kiblatku adalah hatiku. Ternyata adalah apa namanya, tubuh inilah gunung Libanonku, iblisku, Namrudku, begitu loh. Tadi Fir'aunku, tadi semua buhaku, tadi semua Harun syirri khadiri, ternyata Nabi Khidir adalah syirku. Wa ainuhu urfani, penglihatanku adalah ma'rifatku, tadi semua syirri khadiri wa ainuhu urfani Harunu akli, ternyata Harun itu akalku. Jadi apa tadi? Ada sosok, ada peran, ternyata akal yang bening itulah Harun. Ternyata ruh yang benar itulah Musa. Wa kallimi ruhi Harun akli wa kallimi ruhi Fir'auni nafsi. Fir'aun itu tubuhku, nafsuku. Nah ini yang susah dilawan itu Fir'aun. Tadi semua yang merasa hidup. Kan kita sadar nggak Pak? Kita ngerasa jadi Fir'aun. Fotonya Fir'aun ngaku Tuhan. Padahal kita ngaku Tuhan tiap hari. Punya daya, punya kekuatan, punya kehebatan, punya hidup sendiri, punya apa sendiri. Itu Fir'aun. Tuhan Abdul Qadir sebutkan Fir'auni nafsi wa hawa haman. Tadi semua. Dan ternyata hawakulah Haman itu. Tadi semua. Ya, itu saja bisa Abah sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi, ayo kita semua belajar terus memperbaiki. Tidak ada. Tidak boleh putus asa. Marilah sampai kita raih keridhaan Allah. Tadi semua. Sampai dia Allah ridho. Allah ridho. Kalau kita ridho pada Allah, jadi wayang. Itu yang dikatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Siapa jiwa yang mutmainnah itu? Jiwa yang sudah tenang, yang sudah tidak bandol ke kiri, bandol ke kanan sebagai jiwa. Kalau masih ke kiri, wa nafsi wa masawaha falhama fujuraha wa taqwa, kamu tidak akan tenang. Bandol kaya, bandol miskin, bandol susah, bandol sesenang, bandol neraka, bandol surga. Ayo begini terus hidupnya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, kembali pada titik di tengah-tengah, bukan ke kanan, bukan ke kiri. Seimbangkan, titik di tengah, satukan kanan dan kiri Pak, syariat dan hakikat di tengah, diamkan. Itu akan sudah diundang. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyah. Kalau kamu sudah ridho, maka aku mardiyah, aku meridhoi. Aku padkhuli fi ibadi. Nah sekarang jadi hamba Allah. Kita sudah naik ke perahunya Nabi Nuh, kita sudah aman, kita sudah jalan di atas perahu Nabi Nuh tadi semua. Sekarang kita disiapkan, makan disiapkan tadi. Wa qulna ya adamuskun anta wajh. Tadi rogoda. Semuanya sudah, itulah tajrid, Pak. Itulah rezeki mau'ud yang dijamin. Mau ke Amerika, nyawa tiket, datang aja dan bawain. Gitu. Nah, makanya Abah sekarang gitu. Abah itu senang keliling mana, ke Singapura kemarin. Hanya tadi untuk melihat.
Kayak Nabi Ibrahim. Allah itu senang diuji kok. Gitu. Allah itu senang diuji. Kamu nanti senang uji Allah kalau sudah ngerti. Tetapi Allah adalah kalau setelah kamu ngerti hakikat diri, mursyid sejati pada dirimu. Tadi semua. Hanya untuk membuktikan kayak Nabi Ibrahim. Kata Allah, apalam tumin. Apakah kamu nggak iman Ibrahim? Iman ya Allah. Aku butuh bukti. Itulah kata ada bahasa la raiba fihi. Itu artinya supaya kamu yakin, tidak ada keraguan. Ternyata manis itu gula. Gula ini manis, bener manisnya. Gitu loh. Bukan hanya dengar, bukan kila, hayu surga, kila, katanya semua. Apa realitanya? Kamu yang harus membuktikan sendiri. Itulah yang disebut bahwa sesungguhnya adalah kita ini yang harus al-imanu kullu, iman yang sempurna. Apa itu iman yang sempurna? Al-imanu bi ru'yatillah, yang mampu melihat Allah. Semua. Melihat Allah bagaimana? Ternyata yang awal, yang akhir ini yang awal. Ternyata yang dohir ini yang batin. Ternyata yang ini semua Muhammad. Itu sudah melihat Allah. Jangan diamalkan melihat Allah sebagaimana kamu melihat makhluk. Tadi semua. Tadi. Dari apanya kita mampu menyaksikan Allah? Dari wujudnya segala perkara. Wujudnya segala perkara. Itulah wujudnya Allah. Wujudnya. Tadi semua. Maka dipandang Allah semuanya aku. Akulah semuanya. Tapi tadi kata Abah juga. Di mata Allah seluruhnya Allah. Tapi di mata makhluk tadi semua. Jangan. Pohon itu bukan Allah. Tapi di mata Allah pohon itu aku. Gitu loh. Pahami ya. Di mata dia hanya satu titik saja. Semuanya aku. Tadi semua. Ya. Maka tadi. Dengan lisan tidak boleh kita mengaku. Aku Allah. Tapi dengan batinmu. Sebelum napasmu keluar. Barangkali kau sedang. Teman-teman ada yang sedang dekat sekaratil maut. Katakan dalam batinmu. Akulah Allah itu. Inilah wujud Muhammad itu. Semua. Jangan ragu-ragu. La ilaha illallah adalah batinku. Muhammadur Rasulullah adalah jasadku. Insya Allah kembali kita. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Tadi kalau dibalik sebagai somad, mamad, kardun apa, walaupun saya mursyid, haha, dikeplok lu mursyid lu. Tadi semua ya. Mohon maaf atas kurang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.